Perkenalkan, saya Nahdliana Aisyadul Ashiroh, mahasiswi baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Sosialisasi Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Karena penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran dan penularan virus corona, yaitu disebut 5M. Apa saja 5M itu? 5M terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pemerintah juga mewajibkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat vaksinasi melakukan vaksin di daerahnya masing-masing. Saya akan menceritakan beberapa alasan mengapa kita harus melakukan protokol 5M dan mengapa vaksin itu penting. Protokol 5M yang pertama, mencuci tangan. Tangan merupakan inang yang sempurna bagi bakteri dan virus untuk menyebabkan penyakit menular. Oleh karena itu, mencuci tangan secara teratur adalah salah satu faktor terpenting untuk menjaga kebersihan diri serta melindungi kesehatan tubuh. Ada beberapa manfaat yang dapat kita dapatkan dengan rajin mencuci tangan. Yang pertama, mencegah berbagai macam penyakit. Kebiasaan mencuci tangan dengan baik dan benar akan membawa manfaat berupa pencegahan penularan penyakit secara efektif. Bagaimanapun, tangan memang sering digunakan untuk menyentuh bagian-bagian tubuh yang lain. Tanpa terasa, kita akan menyentuh pipi, mulut, hidung, atau mata. Jika tangan kita kotor, kuman bisa sangat cepat tersebar. Jika teknik cuci tangan sudah sesuai, kita bisa membersihkan kuman dan mencegahnya agar tidak semakin tersebar. Yang kedua, membunuh kuman dan mikroorganisme lainnya. Yang ketiga, memutus rantai penyebaran penyakit di masa pandemi. Mencuci tangan tak hanya mencegah diri kita dari penularan penyakit, tapi juga membawa manfaat berupa perlindungan pada orang-orang di sekitar kita. Kunci keberhasilan suatu masyarakat dalam menghadapi pandemi adalah ketika orang-orang di dalamnya kompak menjaga kebersihan, termasuk menerapkan kebiasaan mencuci tangan. Oleh karena itu, pastikan kita tidak pernah melewatkan kebiasaan mencuci tangan dan selalu mengingatkan orang-orang di sekitar untuk memulai kebiasaan ini. Itu dia beberapa manfaat dari kita rajin mencuci tangan. Lalu, kapan saja kita harus mencuci tangan? Ada beberapa momen yang dianjurkan untuk segera mencuci tangan, seperti sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan sesudah menyentuh orang sakit, setelah menggunakan toilet, setelah batuk atau bersin, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan atau kotoran hewan. Protokol 5M yang kedua, memakai masker. Memakai masker dengan baik dan benar secara konsisten adalah langkah terpenting dalam mencegah persebaran wabah virus corona yang saat ini marak terjadi. Ada beberapa tips dan cara memakai masker yang benar untuk mencegah penularan virus corona. Yang pertama, pilih masker dengan lapisan lebih dari satu. Yang kedua, gunakan masker dengan kawat hidung. Yang ketiga, pastikan tidak ada celah. Yang keempat, memakai 2 masker. Memakai 2 masker tidak bisa dilakukan sembarangan. Kita harus tahu cara yang benar. Caranya, gunakan masker medis terlebih dahulu. Kemudian, timpa dengan masker berbahan kain. Jangan menggunakan 2 masker medis sekaligus, karena cara ini kurang efektif menghalau penularan penyakit. Dan yang terakhir, ikat tali masker. Kemudian, cara membawa masker. Bila kita memakai masker sekali pakai dan sudah terlihat kotor atau basah, langsung buang ke tempat sampah tanpa menyentuh bagian depan masker. Setelah melepas masker dan membuangnya ke tempat sampah, segera cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Menurut situs NHS, tidak ada waktu yang pasti berapa lama kita bisa memakai masker medis sekali pakai. Yang penting adalah segera ganti masker jika sudah kotor, basah, rusak, atau kita menyentuh bagian dalamnya. Protokol 5M yang ketiga, menjaga jarak. Pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk menerapkan cara jaga jarak yang aman untuk mencegah penyebaran virus corona.
menjaga jarak fisik alias social distancing menjadi salah satu protokol kesehatan yang efektif untuk melindungi diri dari paparan virus corona. Maka, cara jaga jarak yang benar sebetulnya adalah dengan tinggal di rumah saja. Dengan begitu, kita dapat sangat meminimalisir kontak dengan orang lain yang mungkin membawa virus tanpa mereka sadari. Hanya saja, beberapa orang mungkin tetap harus berpergian keluar rumah untuk bekerja atau berbelanja kebutuhan dapur. Dalam kondisi seperti ini, memahami langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk menjaga jarak dan mematuhi social distancing dapat membantu kita terhindar dari paparan virus corona. Lalu, berapa jarak fisik yang aman saat keluar rumah saat pandemi? Berbagai riset terbaru dari ahli epidemiologi di seluruh dunia sepakat bahwa jarak fisik yang harus dijaga setiap orang saat di ruang publik untuk memutus rantai penyebaran virus adalah minimal 2 meter. Protokol 5M yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Semakin banyak dan sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Dengan menghindari kerumunan, sama dengan melindungi orang lain. Tak hanya itu, menghindari kerumunan harus diiringi dengan menjaga jarak dengan orang lain, memakai masker jika keluar rumah, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Karena itu, peran dari semua kalangan diperlukan dalam mengakhiri masalah COVID-19 di Indonesia. Protokol 5M yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpapar virus corona. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Lalu, mengapa vaksin COVID-19 itu penting? Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalankan vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus COVID-19. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Yuk vaksin dan terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Saya Nahdiana Aisyatul Ashraf, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.